Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Semangat pagi. Kita pagi-pagi sudah belajar lagi. Silakan nomor 17. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat, silakan nomor 17. Kita selesaikan. Silakan jawabannya apa? Pelan-pelan saja, target sedikit-sedikit. Jadi kita bisa punya target. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan semua sih. Jadi jatahnya lah jatah jam subuh. Nah, jam subuh. Silakan jawabannya apa? Seorang perempuan. Nah ini nih. Jawabannya apa nih? Bagus. Jalannya adalah ini. Kemudian RL. Oh, sudah ya. Ini di cloud ya. Mudah-mudahan bisa di ini. Di cloud ini ya. Kadang-kadang suka hilang. Oke, ini kan di 5 hari panas naik sekian selama daun terapi cairan. Nah, 508 jam berapa tetes pasiennya 24 tahun. Berarti berapa teman-teman tetesannya? 500, 100. Berarti 1 kali 21. Jauh 21 ya. Salinan jago. Ada yang nggak ngerti kenapa sampai bisa 21? Pakai rumuskan dulu ya. Pakai rumuskan dulu. Jangan lupa selalu Anda menggunakan rumuskan dulu. Kemudian nomor 18, silakan nomor 18. Nomor 18. 18. 18. Silakan. Ini dermis, epidermis atasnya terlepas dari dermis merah bulat ya, cairan sangat nyeri. Kalau sangat nyeri berarti kan masih di tahap 2 ya kalau sangat nyeri ini ya. Sangat nyeri. Ini tahap 2 ya. Tahap 2. Oke. Kemudian nomor 19. Nomor 19. Yang lainnya dicari ya tahap 1 apa, tahap 2 apa, sampai dengan tahap yang lainnya ya. Cari gimana nyarinya. Yuk, pertanyaannya gimana nyarinya. Nah, ini teman-teman yang lainnya nih. Yang lainnya bisa nggak nyarinya ini yang ini? Nyari yang lainnya derajat 1 apa, derajat 3 apa, derajat yang lainnya. Bisa nggak nyarinya? Lu kalau nggak bisa nih saya coba ya.
ini nih, cara nyarinya begini. Supaya teman-teman juga paham begini cara nyarinya. Kita menggunakan ini. Ini ya, besar ya. Nah, kita menggunakan ini, kita masuk ke mana nyarinya. Nah, masuknya ke sini. ChatGPT. Kalau yang sudah jago, silakan. Ini saya menunjukkan aja caranya begini. Bagi yang mau ikutan, silakan. Nanti malam kalau nggak salah, saya ngasih materi ChatGPT itu. Ya, di sini kita blok soal yang tadi. Soal yang tadi dua itu blok. Kalau sudah diblok, kita masuk lagi ke ChatGPT. Kasih promnya, Anda seorang perawat gawat darurat sedang bukan penilaian luka bakar. Berikan penjelasan dan jawaban serta penjelasan lain jelasan untuk setiap jawaban. Nah, ketika pasti aja di sini. Ya, terus demi babak. Nah, dari dua kan. Tapi diberikan juga derajat satu itu nih, derajat satu misalnya ini, derajat tiga. Nah, jadi derajatnya dan derajat dua. Ini kita menggunakan ChatGPT. Jadi cepat. Nah, nanti kita bongkar kalau sudah kisi-kisinya keluar. Nanti kita bongkar sama-sama kisi-kisi sehingga kita bisa mendapatkan materi yang bagus. Nah, gimana caranya mindahinnya? Itu nggak kopas aja, kopas. Di paste, copy sampai sini copy. Kemudian paste di Word atau di mana ya. Anda inginnya di mana. Itu caranya. Oke, sekarang nomor tiga. Nomor berapa ya? Nomor 19. Sekali lagi, saya, karena saya sudah menggunakan prompt, saya cukup sekali lagi. Nah, ini sudah pakai prompt. Nah, barusan. Nah, sini paste lagi. Kita lihat hasilnya apa. Kadang-kadang nggak sesuai juga. Benar, jawabannya benar. Kenapa harus definitif? Nah, ya. Nah, di sini kenapa harus definitif? Kita juga teorinya lihat di. Di sini dijelaskan ada crowing. Crowing itu berarti sumbatan jalan napasnya penyempitan. Ya, nih kayak crowing itu suara gagak. Ini saturasinya turun, padahal kita tahu normanya 94 ya, saturasinya turun 1 jam lalu. Berarti ya, kemudian penjelasannya nih. Sudah sesak berat, nah, mungkin mengalami obstruksi jalan napas, mengalami jiwa, penyempitan saluran napas bagian atas, konteks luka bakar karena inhalasi, edema. Tindakan yang harus dilakukan adalah memastikan jalan terbuka terbuka dan terjaga, dan dengan memberikan proteksi bantuan pernapasan memadai. Tindakan airway definitif, intubasi, tindakan tepat mempertahankan jalan napas yang aman dan memastikan pasien mendapatkan oksigen yang cukup. Intubasi membantu obstruksi jalan lebih lanjut, memungkinkan ventilasi efektif. Nih, saksian bisa digunakan dari sekresi, tapi tidak cukup mengatasi obstruksi dan lain sebagainya. Ya, OPA, NRM, ya, semuanya bisa, semua bisa seperti ini. Cuma yang belum bisa B. Kenapa teman-teman tidak jawaban Anda B, 9B? Coba perhatikan di sini.
Nah, di sini B itu opa. Nggak bisa. Opa nggak nyampe, teman-teman. Opa itu nggak nyampe. Nah, kriteria pemasangan GCS, GCS. Kok saya jadi GCS? Kriteria pemasangan ini, pasangan ETT. ETT ya intubasi ya, ETT. Satu, GCS kurang dari 8 sama dengan kurang dari 8. Yang kedua, kemungkinan ada sumbatan, batan, sumbatan. Ya, ketiga, sumbatan walaupun sudah diberikan oleh pemberian jalan napas, apa ya, alat jalan napas bukan definitif. Yang bukan definitif itu adalah OPA, NPA, itu NPA ya. Ini bukan definitif ya, bukan definitif. Kemudian yang ketiga, jika ada cairan, kemungkinan aspirasi, aspirasi, ini kemungkinan aspirasi. Yang keempat, jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang. Ini adalah tiga ini. Ini kalau nulis jam segini kayak gini ya. Yang jadi saya ulangi ya, ya ulangi. Satu, GCS kurang kurang sama dengan 8. Kedua, sumbatan kemungkinan tidak tertanggulangi ter, tidak tertanggulangi dengan pemberian jalan napas pas non definitif ya. Yang ketiga, yang ketiga tadi apa? Adanya respirasi, ancaman ya, ancaman, ancaman aspirasi. Kemudian keempat, jangka panjang, panjang. Nah, ya, gitu ya. Jadi ini etika, kriteria menggunakan ETT. Ya, oke. Nah, di sini penjelasannya. Nah, jadi apakah usulnya? Apakah nanti usulnya eh, gunakan saja bahas soal dengan menggunakan ChatGPT gitu? Ada yang usul itu nggak? Ada yang usul gitu nggak? Barang-barang gunakan ChatGPT. Ada yang usul nggak? Jangan salah kalau Anda belum dilatih ChatGPT-nya bisa salah jawabannya. Bisa salah jawabannya. Ya, tapi Anda pun walaupun Anda menggunakan ChatGPT, Anda harus paham teorinya. Kenapa? Karena itulah kadang salah juga. Dia kadang salah memberikan jawaban yang asem gitu. Ya, coba sekarang terakhir ya. Saya contohkan yang terakhir. Contohkan terakhir. Nah, barusan. Nah, contohkan terakhir. Ntar, biarin aja dia kerja. Nah, layar kok hitam. Sekarang hitam nggak? Kalau layar hitam saya pindah dulu berarti. Nah, saya tidak tahu, coba cek aja jawaban kita. Seorang perempuan dengan ide keluhan haus yang hebat, MUA dilakukan somnolen, akan hidup CRT sekian.
T sekian. Benar apa nih ini masalahnya? Eh, Tekanan darah sekian, CRT 2 detik, tekanan darah 70 per P, termasuk tahap manakah yang tersebut? Nah, ini oh tahapan-tahapannya. Jadi kalau di ChatGPT Anda bisa lihat ini haus, lemah, mual, somnolen, nadi, keperahan hitam sekian, tekanan darah 70 per palpasi. Nah, dengan tanda gejala shock, suplai darah jaringan tidak cukup, kompensasi tahap ini tubuh mengompensasi seluruh penurunan fungsi, dekompensasi irreversibel. Nah, ya, berarti tahap dekompensasi. Nah, gitu. Pilihan lain. Ini penjelasan pilihan lain ini. Pilihan lain penjelasannya. Nah, itu teman-teman. Semuanya bisa pakai ChatGPT, bisa nggak? Kalau belum nanti kalau nggak salah, coba saya cek ya. Kalau saya cek jam berapa gitu ya, tadi nanti ChatGPT-nya kelas diajarinya kelas ASN. Mana sih? Jadi ASN mana aja? Jumat Jumat malam ya, Jumat nanti malam. Eh, sekarang Kamis. Berarti Jumat malam besok ya. Besok Jumat malam. Bahas besok. Yo, yang mau ikut silakan yang mau ikut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Silakan. Nomor selanjutnya kita sudah menggunakan itu. Itu hanya sebagai bagian atau cara kita untuk eh, mempercepat belajar kita. Itu caranya seperti itu. Barusan sudah saya tunjukin bahwa kita bisa menggunakan ChatGPT atau AI lainnya. Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan Gemini, ya, semuanya gratis. Saya juga pakai gratisan barusan. Tapi harus di ini dulu, harus di apa? Harus dilatih dulu. Gak bisa kita langsung pakai, benar itu nggak bisa. Harus dilatih. Kalau yang punya saya kan tiap dari tahun 2023 saya latihannya. Pada saat orang rame-rame, ChatGPT, saya sudah berlatih. Ya, berlatih bagaimana ngerjain soal menggunakan ChatGPT. Sudah berlatih. Oke, nomor 21 silakan. Nomor 21 silakan. Nah, di sini ada coba perhatikan di sini. eh eh, eh, apa yang harus perhatiin? Nih, jejas, dada, kemudian suara jantung melemah alias menjauh, JPP meningkat, tekanan darah hilang. Ini namanya trias back. Pasiennya mengalami trias back, ya. Trias back. Trias back berarti jawaban Anda apa? Silakan teman-teman nomor 21. Nomor 21. Silakan nomor 21. Trias back itu adanya di tamponade jantung. Ya, tamponade jantung ya. Jawabannya, jawabannya adalah tamponade jantung.
Kemudian selanjutnya nomor 22, ayo, nomor 22. Nomor 22, nomor 22, silahkan. Setelah laki-laki 43 tahun datang ke UGD dengan hasil pemeriksaan di depan data sputum berkarbon. Sputum berkarbon ini berarti pasiennya menghisap karbon. Sputum berkarbon, suara serak, kemudian rambut nasal terbakar, luka bakar wajah, penurunan PO2, diagnosa resikonya apa? Berkarbon, sputumnya berkarbon. Gimana ya? Berkarbon menunjukkan pasien terbakar ya, dan lebih cenderung berarti gangguan pertukaran gas, gangguan pertukaran gas ya, gangguan. Di sini PO2, ini ada PO2 menurun, HCO2 menurun, itu adalah ciri khas untuk gangguan pertukaran gas ya. Nomor 23, nomor 23, silahkan. 23, nomor 23, silakan. Nomor 23, silakan teman-teman, nomor 23. Silakan 23. 23, 23. 23 jawabannya coba kita lihat, tabrak kereta api. Tabrak kereta api masih hidup ya. Hasil mengaji mendapatkan kulit lembab, bibir, jari, cyanosis, takikardi, peningkatan volume pena intravaskuler karena sisa oleh kurang dari 10, perikardia, friction rub. Nah, ada friction rub, ada friction rub, friction rub, leher, pekak, jantung, jauh. Itu sudah tamponade ya. Barusan trias back ini kena, bukan perikarditis, perikarditis, itis itu adalah infeksi. Nah, ada di sini pena kan tadi sama tuh. Ini kan sama ini tadi. Dengan apa? Dengan tadi dijelaskan di atas kan. Kalau perikarditis itu ada itis namanya infeksi. Berarti jawabannya ini ya. Bukan ketabrak kereta api, ini kesenggol ini. Kesenggol bukan ketabrak. Tabrak kok mampus maksudnya. Atau kereta api pelan-pelan ya. Ayo jawabannya, saya tidak mau Anda dapat jawaban 3 atau 5 atau 10 atau 12. Tapi tulisnya jawaban nomor ini adalah harus tulis motor matanya berapa, matanya, kemudian apa perbahannya berapa, kemudian motoriknya berapa. Ayo hitung ya seperti ini. Nggak boleh dipilih langsung.
Oh, katanya ada itu kan ada perikardium. Iya, ada perikardium. Itu perikardium terjadi bisa saja karena adanya cairan, juga bisa jadi karena adanya darah. Ya, friction rub. Tapi kan tanda-tanda yang lainnya nggak ada ke perikarditis, nggak ada tanda lain. Perikarditis peradangan tapi tidak tetapi biasanya disertai dada, nyeri dada, pleuritik, demam, bukan distensi leher. Ya, kalau pleuritis ada demamnya. Nah, GCS, buka mata dengan rangsang. Mana buka mata dengan rangsang, nyeri dekortikasi. Dekortikasi itu poinnya fleksi abnormal benar. Ini fleksi abnormal, dekortikasi fleksi abnormal. M-nya 2, matanya 2, perbannya motorik ini. Diulangi deh. Fleksi, fleksi di sini dekortikasi 2. Membuka mata dengan dekortikasi itu benar 2 ya. Fleksi abnormal itu fleksi abnormal ya. Di sini dekortikasi itu 3 ya. 3 ya. 3. Kemudian atau berapa nih? Membuka mata, membuka mata, teman-teman berapa? 4 atau matanya buka mata dengan nyeri 2 ya, buka mata dengan 2, 2. Gak ada jawabannya berarti. Kemudian mengerang, mengerang dan tidak jelas intonasi. Harusnya kalau mengerang tidak jelas intonasi itu harusnya 2 ya. Kalau 2-2 kan hanya 5 harusnya. 5-7 harusnya ya. Di sini harusnya 7 tapi tidak jelas intonasi. Harusnya 7 sih sebenarnya. Ada yang 7 nggak setuju 7. Harusnya 7. Kalau mengerang itu 2 teman-teman. Harusnya 7 dia jawabannya. Gitu ya. Karena nggak ada 7, maka kita ambil 8. Nggak ada 7. Harusnya 7 harusnya. Coba cek. Harusnya dia 7, tapi nggak ada 7, maka kita 8 pilih yang terdekat. Ya, terdekat. Yang bikin soalnya ngelaweng. Nah, nomor 25, 25 benar. Lebih dekat. 25 silahkan. 25 silahkan. Pasiennya 34 diantar keluarga kondisi tidak sadar riwayat jatuh posisi kepala terlebih dulu. Posisi kepala terlebih dulu kemungkinannya trauma kepala ya. Pengajian jejas leher 4 dan 3. Berarti pasiennya harus airway dan kontrol servikal. Apa yang tindakan yang harus dilakukan untuk mempertahankan? Pertanyaannya berarti kita pakai apa? Sop nekoler. Pakai sop ya. Juga kenapa nggak boleh rigid? Sop atau rigid ini penjelasannya nih teman-teman. Ada yang tahu ya kapan kita menggunakan rigid, kapan kita menggunakan soft? Ayo.
Coba cek dulu nih. Ini kan sama-sama nih. Kita sama-sama sepakat ini nekolar. Ini nekolar. Dan di sini Rigi nekolar. Kenapa kira-kira? Kenapa harus pakai rigid? Kapan kita menggunakan soft? Pertanyaannya di sana bukan pertanyaannya udah jelas kita pakai eh nekolar. Tapi kapan kita menggunakan untuk yang soft? Ayo ada yang tahu nggak? Nekolar. Yo, siapa yang tahu? Nah, ini ada beberapa yang menyatakan ya, rigid nekolar digunakan dengan tata laksana pasien namun bukti ilmiah mendukung manfaat yang masih terbatas. Jadi jarang ya menggunakan rigid ya. Rekomendasi kolar pada pasien trauma berlangsung lebih 30 tahun. Pemasangan Servia kolar. Nah, kita lihat. Putih. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya penelitiannya katanya 17 kalau yang soft collar menurunkan pergerakan 17% dan hard collar menurunkan pergerakan 64%. Jadi kesimpulannya ini potensi cervical collar ada juga kerugiannya ya, orbitus dan lain sebagainya. Jadi kalau pasiennya benar-benar ini parah ya kita yang paling aman adalah dengan kata lain dengan bukti penelitian berarti ini. Jadi kita benar-benar ya yang rigid itu yang soft itu yang bahannya yang dari barang soft itu lembut itu ya lembut. Kalau yang rigid itu keras bahannya lebih tegak. Jadi si ini hanya 17% untuk mencegah. Nah, ini 17%. 70% mencegah gerakan. Dan sini 64. 64. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan dibutuhkan servikal, kita butuh yang ini. Penjelasannya gitu ya. Penjelasannya itu. Googling, googling. Contoh chef dan ini. Kemudian nomor 26. 26, silakan. Gravitasi ya, udah jelas ada gravitasi ya. Ada gravitasi berarti fraktur. Fraktur ya. Tandanya di sini nih ada gravitasi. Gravitasi jadi fraktur. Kalau dislokasi ya, spine strain ya, spine strain dislokasi sama. Ini tindakannya rise nasi. Ya, ada yang tahu rise itu apa itu singkatan rise itu? Rise itu terdiri dari rest, R-nya rest, I-nya ice, ice, kemudian C-nya kompres, dan E-nya adalah elevate. Nah, jadi diistirahatkan, diberi es, dikompres, dan ditinggikan. Nah, gitu. Si Ice, gitu ya, jangan lupa ya. Itu untuk dislokasi spine strain. Itu ya, jawabannya itu. Dislokasi. Dislokasi.
Kemudian nomor 27. Pasien nyeri khas, sesak napas, menunjukkan ST elevasi. Nah, ini di mana ini? Di mana duitnya? Dari mana duitnya? Ingat ada yang ngomong gitu. Ini berarti pasiennya mengalami elevasi di inferior. Inferior pada saat pengajian lemas, mula di sini ST elevasi. Berarti pasiennya STEMI, STEMI, ST elevasi myocardial impact. Apakah masalah keperawatan utama? Kalau STEMI, utamakan kita ini. Di sini nyeri harusnya nyeri, tapi nggak ada. Ada nyeri nggak? Nyeri ya. Nyeri dengan curah jantung yang mana dulu ini masalahnya? Tapi tidak dijelaskan di sini nyerinya. Tapi yang dia ada lemah, udah lelah, wah ini menunjukkan ini penurunan curah jantung. Kenapa ada ini nih? Lemah ini penunjukan curah jantung. Nyerinya nggak ada nih. Curah jantung dari curah jantung dia langsung ke sesak napas. Begono B ya. Baik, selanjutnya nomor 28 GCPS, GCPS. GCS sudah 6, berarti tadi sudah masuk kriteria ETT. Pendarahan telinga, hidung, dan mulut, fraktur servikal. Intervensi mandiri pada pasien tersebut. Mandiri, mandiri adalah head up. Mandiri itu. Kalau O2 itu lebih cenderung kolaboratif ya. Interdependensi harusnya. Ini apa? Kenapa? Ini head up. Kenapa head up? Riwayat, judulnya riwayat. Riwayat. GCS 6, perdarahan. Tanda-tanda fraktur cervical, rhinorrhea, ortorea ya. Rhino, rhinorrhea dan ortore, ortorea, ortore. Ini, ini tanda-tanda fraktur basis tengkorak ya, basis tengkorak, dasar tengkorak ya, tanda-tandanya. Gitu ya. Kemudian nomor head up. Kenapa bisa head up? Head up itu bisa mengurangi tekanan intrakranial dan memfasilitasi drainase cairan rongga hidung dan telinga. Bisa membantu mengurangi kemungkinan aspirasi. Langkah penting beresiko lanjut cedera kepala. Kalau RR sekian diperlukan tapi dosis halus. Pasang O2 posisi kepala prioritas ya, karena cedera ya, cedera intrakranial. Dower tidak relevan dengan kasus, bed plank tidak relevan dengan kepala ya, karena jadi kepala di kepala ya. Jadi lebih cenderung head up, head up, head up, head up. 29. Yo, 29. 29. 29. Silakan 29. 29 pasiennya penurunan kesadaran, napas tengah tidak berhasil terangsang untuk keluarga dari sejak 2 hari yang lalu dengan frekuensi 15 kali. Apa tindakan Anda lakukan? Pasien terengah-engah, penurunan kesadaran. 29. 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
Kalau ada seperti ini, terengah-engah ya penurunan kesadaran, berarti apa yang harus dilakukan? Mengap-ngap, tidak bersedap nyeri, keluarga, diare, dan lain sebagainya. Kita terengah-engah nggak mungkin belum dua, nggak. Berarti kita harus ABC, tetap penolongannya tetap ABC. ABC, jawabannya harus ABC. Jadi kalau jawabannya ABC, terengah-engah, ayo, ini, balik lagi nih. Pasiennya itu harus ABC. ABC. Kalau trauma, trauma ABC. Kalau jantung CAB. Nah, airway-nya gimana airway-nya? Di sini kan kesadaran kita meriksa kesadaran itu sudah D. Disability itu kesadaran GCS di sini, CS. Jadi kita lihat dulu airway-nya gimana. Ini pasiennya penurunan kesadaran, resiko penurunan kesadaran, maka resikonya adalah obstruksi lidahnya yang jatuh, lidahnya jatuh nih menghalangi ini saluran napas. Jadi kitanya menghalangi nih si ini jatuh. Jadi kita kalau aduh udah penurunan kesadaran, maka kita harus cek dulu adalah bagaimana kita membereskan jalan napas terlebih dahulu. Ya, buka jalan napas dengan cara apa? Head tilt chin lip kan nggak ada trauma ini. Head tilt chin lip dengan kesadaran gimana ya? Karotis belum, kita belum ke sana dulu. Lakukan BAD kan ada terengah-engah juga nih. Di benar-benar jawabannya adalah ke jalan napas. Karena ada penuh kesadaran, takut jatuh ininya, jatuh bangun, jatuh bangun. Oke, nomor 30, ayo. Lumayan kita dapat 30. Tadi kemarin nomor seberapa tadi? 30. 30, belum ada yang jawab, satu orang jawab. Ini pasiennya penurunan kesadaran, gelisah, gelisah, gelisah itu repot itu dia bangun bisa bangun tuh, bangun dan lain sebagainya. 14 kali per menit. Tensi yang paling aman ada yang mana? Yang paling aman. Kalau ada jaga pasien agar tidak banyak bergerak. Terus nggak? Terus Anda kalau ada pasien lain gimana? Kalau ada pasien lain gimana? Memang pasiennya cuma satu. Pasien breakdown nggak cukup, nggak cukup. Orang gelisah itu bisa bangun, bisa gimana itu ya. Cukup dia nggak cukup pakai bed plan. Kalau jaga pasien agar tidak bergerak, pasien yang lain yang dibiarin. Lebih enak ini sih. Kalau ada keluarganya. Kalau ada keluarganya. Disuruh mendampingi keluarganya. Kalau ada keluarganya. Ini pasiennya. Bed plan nggak akan cukup teman-teman. Kalau orang gelisah nggak akan cukup. Bangun pasiennya ngerabut itu. Mencabut infusan itu. Repot itu orang. Ayo dari berapa tadi kita maju? Dapat benar berapa teman-teman? Benar berapa? Benar berapa?
Kepastian Anda bisa atau tidaknya, ya, bisa tidaknya untuk pindah dan lain sebagainya tanggal 23 ya. Tanggal 23, tanggal 2 sekarang 22 ya. 23 itu ada penjelasan dari Kemenpan RB. Jadi tinggal ini pentong ini, pencorong ini. Sudah saya OTW kata bilang kalau di CES. Hmm. 23 itu terkait dengan undangan sosialisasi pengadaan PPPK anggaran 2024. Kemarin ada yang nanya, jadi nggak? Jadilah. Pukul 9 sampai pukul 10 waktunya undangan. Mekanisme pelaksanaan seleksi. Nah, mekanismenya ini. Berarti Jumat tanggal kita kan nggak ikut ya. Lihat aja lah mungkin ada YouTube-nya di YouTube-nya ya. Ya, kita mudah-mudahan lihat. Jadi P3K bukan tidak jadi ya. Nggak akan jadi. Tadi saya kira tadi nomor berapa tadi? Riki, Temponade, Opa, derajat 2, 17 ya. Oh, 17. 30. Dapat berapa teman-teman? Siapa dapat berapa? 15, 11 bagus tuh Bu Nur. Bu Nur bagus. Hebat, hebat. Siapa yang kemarin dapat banyak gadarnya? Di ujian dapat banyak gadar. Kita berbagi, jangan sampai nanti kalau berbagi, kalau ini banyak keluar, berarti nah ini kan harus diselesaikan. Selesaikan dengan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Ayo 31 teman-teman, 31. 31 apa jawabannya? 31, 31, 31 di mana GCF, fraktur kapikula, di bla 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 gitu ya. Tindakan untuk jalan napas. Ini sudah, ini membuka jalan napas loh ya. Gaggling, gaggling nih, gaggling, gaggling. Terdapat jejak dari leher, kemudian berarti jejak di leher-leher, fraktur ya, fraktur. Ini fraktur berarti basis kranii, jangan lupa ini ada fraktur dasar tengkorak, ya. Kemudian fraktur riwayat trauma kepala. Apa tindakan yang dapat dilakukan untuk membuka membuka jalan napas saja? Ini membuka jalan napas. Ini tidak ada nih, the gaggling tidak ada, tidak ada mana mana mana. Kalau hanya membukanya, kita bisa pakai teknik jauh trans, hanya membukanya, ya, hanya membuka jalan napas sementara itu kita pakai jauh trans. Tapi ada gaggling, rock, rock, rock. Nah, berarti kita Mayo nggak akan menolong, Mayo, Ova nggak akan menolong, karena GCS sudah 8, GCS 8 itu nggak akan menolong. Jadi yang paling enak adalah ini, siapkan pemasangan ETT. Kenapa di sini ada gaggling? Mencegah ada aspirasi, ya, mencegah aspirasi. Kemudian di sini, kalau membukanya, kalau nggak ada ini, nggak ada gaggling, Anda boleh menggunakan ini. Ini ada gaggling, berarti ada cairan. Oke, nomor 32. Mengkaji 32, silakan apa teman-teman jawabannya. Kalau misalnya, nah saya ulangi nomor ini ya. Kalau di sini ada tindakan pertama, ya, tindakan pertama yang Anda dapat Anda lakukan apa? Tindakan pertama. Ini tindakan definitifnya ini. Kalau di sini ada tulisan apa tindakan pertama yang Anda lakukan, Anda harus milih ini.
Anda harus milih itu. Kenapa jawabannya? Karena yang pertama kali dilakukan adalah membuka jalan napas karena butuh persiapan untuk ETT itu butuh persiapan. Jadi kalau pertama dilakukan buka dengan teknik jauh teras. Jadi supaya jalannya lancar dulu ya. Baru kemudian tapi untuk definitif kita menggunakan siapkan pemasangan ETT. Ini cuma bedanya gitu aja. Ini kalau tindakan pertama di sini membuka jalan napas bisa ya. Itu juga bisa. Jadi C dan B sebenarnya C dan B ini benar. Tergantung soalnya mau pertama atau gimana. Benar juga ini. C dan D. Kalau pertama ini yang harus pada saat itu Anda benar. Tapi pasang ini kenapa? Karena di sini ada ini. Tapi ini hanya untuk jauh teras itu hanya dipersiapkan selama kita mempersiapkan pemasangan ETT. Nomor 32. 32 silakan 32. 32. 32. Yo, 32. Pasiennya apa ini? Ini penuh kesadaran. Ya udah penuh darah hebat. Ini juga turun. Ini penurunan kesadaran juga turun. Napas. Ini lebih. Wah, ini pasiennya udah shock. Berarti airway-nya mana? ABC tetap. Mana. Lalu lintas penurunan kesadaran. Frekuensi napas airway ada 30. Airway sudah ada ya. Napasnya anteng. Berarti pasang ini. Kenapa jadi ini? Ya, jadi jawabannya adalah pasang IV line, circulation di circulation. Ya, jadi jawabannya adalah pasang IV line. Nomor itu lagi ya, itu lagi. Nomor 5, 5 3 3 3. Nomor 33 teman-teman. Silakan nomor 33. Tiga di sini gesa-gesa di semalam. Apa langkah pertama? Langkah pertama adalah amankan diri, amankan, jangan dulu pindah, amankan diri, amankan diri, amankan diri. Ya, harusnya jangan dulu pindahkan, amankan diri itu kan bisa eh harusnya kalau memindahkan nanti dulu sih sebenarnya. Amankan diri, pun amankan diri dulu deh. Oke, dari saat sampai sekarang itu sampai dengan 33. Mungkin insya Allah subuh depan ya. Subuh depan. Sekarang subuh besok berarti lanjutkan ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.